Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Suratno SCY, dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 2 Desember 2020. Hari biasa dalam Pekan Advent yang pertama. Marilah kita bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 15, ayat 29 sampai dengan ayat 37. Pada waktu itu Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang buta, orang timpang, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Orang banyak itu pun takjub melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat terpencil ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Kamu punya berapa roti?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang lebih, sebanyak 7 bakul penuh. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang yang mengaku mendapat kekuatan baru untuk kembali kepada Tuhan setelah mengalami krisis iman. Ketika mendengar dan merenungkan firman Tuhan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yohanes 7 ayat 37. Firman ini sungguh mengubah seluruh hidupnya. Ia merasa sedang mengalami kehausan rohani saat itu, maka ia sangat membutuhkan Yesus, sang air kehidupan. Ia merasa datang kepada Yesus dan mendapat kelegaan dalam hidup. Sejak saat itu ia percaya bahwa apapun persoalan hidup, kita harus berani datang kepada Yesus. Ia akan memulihkan hidup kita. Tentu saja kita akan terpesona dengan kesaksian orang tersebut. Banyak orang yang ketika mengalami persoalan tertentu, ia tetap tinggal dalam persoalan dan tidak berani untuk keluar dari persoalan hidup yang dialaminya. Padahal setiap persoalan selalu menjadi kesempatan untuk mengubah diri supaya menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, masa Advent adalah masa di mana setiap orang beriman datang kepada Yesus. Mereka bisa datang sendiri atau datang dengan membawa sanak keluarga yang membutuhkan Yesus dalam hidup mereka. Sama halnya dengan kisah Injil pada hari ini. Setelah Yesus menyusur pantai Danau Galilea, ia naik ke atas bukit untuk duduk sambil beristirahat dan bersyukur. Ini menjadi kesempatan di mana banyak orang datang kepada Yesus. Mereka membawa orang-orang sakit, ada yang lumpuh, ada yang timpang, ada yang buta, dan orang-orang bisu, dan lain sebagainya. Orang-orang ini benar-benar merasa bahwa mereka membutuhkan Tuhan Yesus, maka mereka datang kepadanya untuk memperoleh kesembuhan. Semua mukjizat yang dilakukan Yesus bukan dalam dirinya sendiri. Semuanya adalah kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara saya terkasih,
Ada 2 mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus menurut warta Injil hari ini. Pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Banyak orang yang datang kepada Yesus seperti orang bisu dapat berbicara, orang timpang sembuh, orang lumpuh dapat berjalan, dan orang buta bisa melihat kembali. Tuhan Yesus juga menyembuhkan kita semua dari sakit, penyakit, dan kelemahan asal kita berani datang kepadanya. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus menggandakan roti dan ikan untuk melepaskan rasa lapar banyak orang. Ia menunjukkan wajah kerahiman Allah dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan kepada banyak orang yang datang untuk mendengarnya. Para murid hanya memiliki 7 buah roti dan beberapa ikan kecil. Namun Tuhan Yesus membuka mata mereka dengan menggandakannya. Orang-orang banyak memakan roti dan ikan itu sampai kenyang, dan masih ada sisa 7 bakul penuh. Saudara-saudari yang terkasih, pada mukjizat yang kedua ini kita memandang kerahiman Allah dalam diri Yesus dan kelemahan manusia dalam diri para rasul. Tuhan Yesus peka terhadap kebutuhan manusia yang datang kepadanya untuk mendengar pengajarannya. Sudah 3 hari mereka bersama dengannya. Demikian juga kini di mana Yesus membagi dirinya dalam Ekaristi untuk keselamatan manusia. Para murid menggunakan kategori manusiawi. Hanya ada 7 potong roti dan beberapa ikan. Ini jumlahnya sedikit sehingga menyulitkan untuk berbagi. Namun Tuhan Yesus mengajar para muridnya untuk berani murah hati dan berbagi. Maka dari sedikit yang mereka miliki ternyata dapat memuaskan banyak orang. Ini menunjukkan bahwa mukjizat itu nyata. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang hendak Tuhan katakan kepada kita dalam masa Advent ini? Pertama, kita membutuhkan Yesus. Dia menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Adalah tugas kita untuk membawa sesama kepada Yesus supaya disembuhkan. Kedua, kita berani untuk murah hati dan berbagi. Banyak kali kita takut karena hanya sedikit yang kita miliki. Padahal, kalau kita berani murah hati dan berbagi, maka kita ikut memberi hidup kepada sesama. Ketiga, masa Advent adalah masa untuk melakukan perbuatan amal kasih. Di sekitar kita banyak orang yang lapar dan haus, sementara ada orang yang membuang-buang makanan dan minuman. Nah, ketiga poin ini membantu kita untuk memaknai masa Advent dengan datang kepada Yesus dan menyerupainya. Dia datang kepada kita, kita datang kepadanya dengan hidup kita seadanya. Hanya Yesus yang benar-benar memulihkan hidup kita ketika datang kepadanya. Ya Tuhan Yesus, bela rasamu dan hasratmu tak lain untuk menyembuhkan semua orang. Engkau sangat mengetahui orang-orang di seluruh dunia rindu akan kehadiranmu yang menyembuhkan, yang membuat kenyang rasa lapar dan haus. Nyatakanlah kasih-Mu dan belas kasih-Mu kepada seluruh dunia. Amin.